Halo Wak, saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen dan share. Terima kasih ya Wak. Kali Aja Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan saya, Mbak Tukiem, janda paling bohai di kecamatan saya. Gak terasa udah setahun ini saya tidak ada di channel Karam Kali Aja Seram, dikarenakan oleh kesibukan saya menjadi pengacara, pengangguran banyak acara. Semoga dengan hadirnya Sata kembali di sini, mendapat tempat di hari kalian semua. Terima kasih buat Mr. Randi yang masih menerima saya di sini, sehingga gaji saya nanti bisa untuk kredit Pajero. Jangan lupa subrek, like, dan share. Selamat mendengarkan. Cerita pertama. Tower berhantu. Malam ini, aku akan membawamu ke pengalaman seram yang tak akan pernah kulupakan. Perkenalkan, namaku Dede, dan beberapa tahun yang lalu aku bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi. Tugas kami mungkin jarang terpikirkan oleh banyak orang, memastikan sinyal yang kamu gunakan setiap hari tetap kuat dan lancar. Tapi di balik semua itu, ada sisi gelap dari pekerjaan kami, terutama saat harus memperbaiki tower yang terletak di tempat terpencil. Dan malam itu, di tengah hutan, di kaki Gunung Sawo, aku mengalami sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak sampai habis ya, dijamin bikin bulu-bulu kalian merinding disco. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Markijut, mari kita lanjut. Namaku Dede. Malam ini, aku akan menceritakan pengalamanku beberapa tahun lalu, ketika aku bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Musik. Saat itu, aku adalah seorang installer, pekerja lapangan yang bertugas memeriksa dan memperbaiki tower seluler. Bagi kebanyakan orang, mungkin ini adalah pekerjaan yang tidak pernah terpikirkan, tapi kamu bisa menikmati hasilnya, sinyal yang bagus dan jaringan yang kuat. Namun, di balik itu semua, saat ada gangguan, kamilah yang harus memperbaikinya. Memperbaiki tower ini bisa dibilang bukan pekerjaan yang mudah, bahkan cukup menakutkan. Tower-tower itu tidak hanya berada di tengah kota. Ada yang terletak di dalam hutan, di atas bukit, bahkan di pelosok yang sangat jauh dari rumah penduduk. Disinilah kejadian yang akan kuceritakan bermula. Musik. Saat itu, leaderku memberitahuku bahwa kami mendapat tugas swab dan pointing, yang berarti mengganti perangkat atau melakukan perawatan pada tower. Karena biasanya pada tengah malam, penggunaan ponsel dan internet sudah berkurang, tugas ini harus dilakukan pada jam tersebut. Aku tidak sendirian, ditemani oleh dua rekanku, Randi dan Rian. Kami segera menyiapkan peralatan setelah menerima surat tugas, lalu memutuskan berangkat siang hari. Kami menuju daerah luar Bandung, tepatnya sekitar Cianjur Selatan, ke Gunung Sawur, tempat yang asing bagiku. Aku memang menyukai gunung, tapi belum pernah mendengar tentang Gunung Sawur sebelumnya. Ternyata benar, daerah ini jauh dari perkotaan. Setelah perjalanan yang panjang, memasuki desa-desa kecil, dan menanyakan arah kepada warga setempat, kami akhirnya tiba. Saat itu langit sudah mulai gelap. Kami turun dari mobil dan bersiap-siap. Aku dan Rian mempersiapkan peralatan, sementara Randi memulai konfigurasi di laptop. Lokasi tower ini berada di atas bukit, dikelilingi kebun dan hutan, dengan hanya satu rumah yang terlihat dekat tower tersebut. Musik. Malam pun tiba, jam menunjukkan pukul 10. Kami tidak hanya bertiga di sana. Tak lama kemudian, datanglah Pak Cahyo, penjaga tower. Ia adalah seorang bapak yang sudah cukup tua, katanya ia telah menjaga tower ini selama bertahun-tahun. Sambil menunggu tengah malam, Pak Cahyo mengajak kami naik ke rumah yang berada di dekat tower. Awalnya kupikir itu rumah Pak Cahyo,
tapi ternyata rumah itu hanyalah tempat penyimpanan hasil panen dan peralatan berkebun. Dulu, rumah itu adalah rumah seorang penjaga lama, namun kini hanya dijadikan gudang. Sambil menunggu waktu, kami mengobrol dengan Pak Cahyo. Di antara obrolan itu, ia menitipkan pesan. Kalau sudah malam di sini, kalian harus hati-hati, katanya. Konon, ada mitos yang beredar di daerah ini, sering terjadi pembegalan atau bahkan penculikan. Orang-orang hilang dan kemudian ditemukan di jurang di tengah hutan. Pak Cahyo berpesan agar kami tidak sompral, tidak sombong. Wajahnya berubah serius saat mengatakan hal itu. Kami hanya mengangguk. Singkat cerita, malam semakin larut. Kami bergegas menuju tower. Aku dan Rian mulai memanjat tower, sedangkan Randi tetap di bawah untuk memprogram laptop. Tower ini cukup tinggi, sekitar 50 meter. Aku berusaha fokus pada langkahku, mengabaikan kegelapan yang menyelimuti sekitar. Sesekali, hanya ada titik-titik lampu rumah di kejauhan, namun selebihnya gelap gulita. Sesampai di atas, kami mulai bekerja mengganti antena. Tiba-tiba, tercium bau busuk yang sangat menyengat. Aku melirik Rian, ia juga tampaknya merasakan hal yang sama. Bangke ya, katanya. Aku hanya mengangguk, mencoba tidak memikirkannya lebih lanjut. Tapi Rian tampaknya penasaran, dia terus mempertanyakan bau busuk itu. Di ketinggian 50 meter, di atas tower, bau busuk ini terasa sangat aneh dan tidak masuk akal. Rian bahkan bercanda, mana mungkin ada bangkai manusia di atas sini, ya. Mendengar kata itu, bulu kudukku langsung berdiri. Aku berusaha mengalihkan perhatian Rian dan melanjutkan pekerjaan. Namun, di tengah kesunyian malam, tiba-tiba suara HP Randi memecah keheningan. Ayo turun, buruan turun sekarang, cepat, Randi berteriak dari bawah dengan nada panik. Mendengar perintah itu, tanpa berpikir panjang, aku langsung mengajak Rian untuk segera turun dari tower. Sesampainya di bawah, Randi menceritakan apa yang terjadi. Saat sedang asyik memprogram, dia melihat sosok kakek tua yang mencurigakan mengendap-endap di sekitar tower. Ketika Randi mencoba menghampirinya, sosok itu segera berlari menjauh ke dalam gelap. Kini, kakek itu sudah tak terlihat lagi. Kami bertiga terdiam, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Wajah Randi yang pucat memperlihatkan rasa takutnya. Untuk mencairkan suasana, kami beristirahat sejenak sebelum memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, dan udara semakin dingin. Aku memutuskan untuk naik ke atas tower sendirian kali ini, sementara Rian dan Randi berjaga di bawah. Dengan senter di kepala, aku mulai memanjat lagi. Saat baru setengah jalan, tiba-tiba seekor burung hitam terbang rendah, hampir mengenai kepalaku. Sial, aku hampir saja jatuh gara-gara burung itu. Setelah kejadian kecil tersebut, aku melanjutkan pendakian dan sampai di titik antena. Aku mulai mengerjakan apa yang harus dikerjakan, sementara sesekali kulihat ke bawah, hanya lampu senter Rian dan Randi yang terlihat di tengah kegelapan. Saat bekerja, pikiranku kembali pada sosok mencurigakan yang dilihat Randi tadi. Apakah benar ada seseorang, atau mungkin sesuatu yang lebih menyeramkan? Aku bukan tipe orang yang percaya dengan hal-hal mistis, tapi kejadian ini membuatku mulai berpikir. Tiba-tiba, kabut tebal mulai turun, menutupi seluruh area di bawahku. Aku kini sendirian di atas tower dengan angin yang berhembus kencang, membuat tower bergoyang. Di tengah hembusan angin, ku dengar suara langkah kaki yang perlahan naik. Suara sepatu beradu dengan besi tower, semakin jelas terdengar. Aku menengok ke bawah, namun tak terlihat apa-apa. Tapi suara langkah kaki itu semakin mendekat. Dalam hati aku mulai panik, hingga akhirnya terlihat sosok yang naik menghampiriku. Ternyata itu hanya Rian. Bikin kaget aja. Kenapa nggak tunggu di bawah? Tanyaku. Rian tertawa kecil. Nggak apa-apa, gue cuma mau bantu biar cepat selesai. Kami pun melanjutkan pekerjaan bersama, mencoba menyelesaikan antena secepat mungkin. Namun, tiba-tiba terdengar suara dari bawah, seperti ada yang berlari di antara semak-semak hutan.
Kulihat ke bawah, kabut yang tadi menyelimuti mulai menghilang. Dari atas, aku melihat sesuatu bergerak di semak-semak. Refleks, aku bertanya pada Randi melalui walkie-talkie. "Red, ada apa tuh di bawah? Ada yang gerak-gerak di semak-semak." Tidak ada jawaban. Aku mulai khawatir. Aku menyorotkan senter ke arah bawah, mencoba memastikan apa yang kulihat. Dan di sanalah, samar-samar terlihat dua anak kecil berlarian kejar-kejaran di antara semak-semak. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, tapi anak-anak kecil ini masih bermain di hutan. Aku dan Rian saling bertatapan. Kami membisu, tidak berani bersuara, menyaksikan pemandangan aneh itu. Wajah mereka tidak terlihat jelas, hanya bayangan tubuh kecil yang bergerak cepat di kegelapan, hingga akhirnya mereka hilang di antara pepohonan. Aku mengalihkan pandangan, berusaha untuk kembali fokus pada pekerjaan. Tiba-tiba, walkie-talkie berbunyi lagi. Suara Randi menyuruh kami naik ke antena paling atas untuk mengganti perangkat terakhir. Rian naik lebih dulu, disusul olehku. Namun, di tengah perjalanan menuju puncak tower, bau busuk yang sangat menyengat kembali tercium. Aku berusaha tidak memikirkan apa-apa dan terus melanjutkan pendakian. Setibanya di bordes paling atas, kami segera mengganti antena dan menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan pun selesai, dan kami mulai turun. Awalnya, perjalanan turun terasa biasa saja. Namun, saat aku menuruni salah satu anak tangga, kurasakan ada yang berbeda. Anak tangga yang kuinjak terasa lunak dan licin. Refleks, aku melihat ke bawah, dan di sanalah, ada sosok anak kecil. Kepalanya terinjak oleh kakiku, matanya membelalak merah, kulitnya hitam legam, dan mulutnya menganga mengeluarkan asap tebal. Kepalanya terpisah dari badannya, yang kini melangkah menuruni tangga dengan gerakan menakutkan. Badannya turun, tapi kepalanya masih berada di antara kakiku. Aku langsung melompat naik, panik, dan berteriak pada Rian untuk segera naik juga. Kami berdua segera naik ke bordes tempat antena pertama. Di sana kami hanya bisa terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk menunggu matahari terbit sebelum turun kembali ke bawah. Ketika matahari mulai terbit, kami turun dan bertemu kembali dengan Randi yang ditemani Pak Cahyo. Aku menceritakan kejadian yang kualami semalam. Mendengar ceritaku, Pak Cahyo mengangguk perlahan, lalu berkata bahwa tower di sini memang angker. Sosok anak kecil yang kulihat itu disebut Aden, roh anak kecil yang dulu dikuburkan di area ini sebelum tower dibangun. Pak Cahyo menjelaskan bahwa dulu tempat ini adalah kuburan, dan Aden adalah salah satu anak keturunan raja yang meninggal di usia muda. Dia tidak menerima keberadaan tower yang dibangun di atas makamnya, dan sering mengganggu para pekerja yang datang ke sana. Aku hanya bisa terdiam, karena dengan mata kepalaku sendiri, aku telah melihat sosok Aden itu. Penutup, setelah kejadian malam itu, aku tak pernah memandang tower telekomunikasi dengan cara yang sama lagi. Pekerjaan yang terlihat biasa saja ternyata bisa membawa kami berhadapan dengan hal-hal tak kasat mata. Sosok Aden, anak kecil tanpa kepala, masih menghantui pikiranku sampai sekarang. Apakah dia masih berkeliaran di sekitar tower itu, atau mungkin menunggu di tempat lain, tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang ku tahu, di dunia ini, ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dan disinilah tugasku sebagai pekerja lapangan berakhir, dengan sebuah pengalaman yang mengerikan. Cerita kedua. Bakar terasi pemanggil hantu. Dalam gelapnya malam, ada mitos kuno di tanah Jawa yang dipercaya oleh banyak orang. Konon, aroma terasi bakar mampu memanggil makhluk-makhluk dari alam gaib, terutama kuntilanak, sosok hantu perempuan yang dikenal karena tawa seramnya. Sebagian besar mungkin akan menganggapnya sebagai cerita belaka, tapi bagi mereka yang berani mencoba, bermain-main dengan hal mistis bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Aku, Rudy,
seorang mahasiswa yang gemar mencari tantangan, memutuskan untuk menguji mitos ini. Malam itu, aku dan teman-temanku siap membuktikan kebenarannya, atau justru merasakan ketakutannya. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa subrek, like, dan komen ya. Dan dengerin sampai habis, jangan setengah-setengah. Oke, Markilai, mari kita mulai. Aroma terasi pemanggil hantu. Hai, di Jawa kuno, ada sebuah mitos aneh namun nyata. Konon, bau terasi bakar dapat menarik kedatangan makhluk halus. Orang-orang percaya, terutama pada malam hari, aroma terasi sangat disukai oleh kuntilanak. Itulah sebabnya, jika seseorang nekat membakar terasi saat malam tiba, mereka mungkin akan didatangi oleh hantu. Namaku Rudi, seorang mahasiswa tingkat akhir di Bandung. Di tengah kesibukan kuliah, aku sering mencari tantangan berbau mistis. Namun, dari berbagai uji nyali yang pernah kulakukan, seperti mengunjungi jalanan angker, rumah sakit tua, hingga pabrik kosong, aku belum pernah benar-benar melihat hantu. Mungkin hanya merasakan kehadirannya. Sampai suatu hari, aku memutuskan untuk mencoba tantangan baru, membakar terasi di malam hari. Aku mengajak teman-temanku, Bima, Arya, Indah, dan Fitri. Tapi hanya Arya dan Indah yang berani ikut. Arya merekomendasikan tempat di belakang rumahnya, yang berbatasan dengan pesawahan luas di Dago atas. Katanya, tempat itu sering terlihat penampakan hantu. Malam itu, pukul 8, aku menjemput Indah, lalu melaju ke rumah Arya. Sesampainya di sana, kami berkumpul untuk menentukan giliran siapa yang pertama kali akan membakar terasi. Setelah berunding, Indah yang pertama, Arya kedua, dan aku yang terakhir. Indah tampak gugup. Setelah kami menyalakan stopwatch dan meninggalkannya di tengah sawah hanya dengan penerangan lilin, kami menunggu di teras belakang rumah Arya. Tak lama kemudian, bau terasi bakar mulai tercium, menandakan tantangan dimulai. 10 menit berlalu, tiba-tiba kami mendengar suara tertawa perempuan yang sangat menyeramkan. Kami berlari ke arah Indah, takut dia mengalami sesuatu yang buruk. Saat kami sampai, Indah terlihat meringkuk ketakutan. Dia berkata bahwa bukan dia yang tertawa, melainkan dia mendengar suara tertawa itu dari arah lain. Bulu kuduk kami langsung berdiri. Arya mulai panik dan menyarankan kami berhenti, tapi aku tetap penasaran dan memutuskan untuk melanjutkan tantangan. Akhirnya, giliran terakhirku. Arya mengantarku ke dekat sungai di tepi sawah. Aku duduk bersila, menyalakan lilin dan mulai membakar terasi. Bau terasi segera menguar. Aku menunggu dengan penuh kewaspadaan. Namun, selama 10 menit pertama, tak ada yang terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara seperti orang mendengkur, diikuti dengan suara tangisan perempuan. Bulu kudukku langsung meremang. Meski takut, aku memutuskan untuk tetap duduk dan melanjutkan tantangan. Bau terasi semakin kuat, tapi tiba-tiba aku mencium aroma lain, bau bangkai. Aku ingin muntah, tapi mencoba menahan diri. Lalu, dari arah sungai, aku melihat sosok perempuan dengan baju putih panjang dan rambut terurai. Wajahnya pucat, dan dia menatapku dengan mata merah menyala. Itu kuntilanak. Suara tawanya terdengar lagi, mengerikan. Aku hanya bisa duduk diam, berdoa agar dia pergi. Perlahan, suara tawa itu menghilang, dan sosok kuntilanak pun lenyap. Aku segera memadamkan lilin, membuang sisa terasi ke sungai, dan berlari menuju rumah Arya. Di tengah jalan, aku bertabrakan dengan Arya, yang kemudian membawaku kembali ke rumahnya. Setelah menceritakan pengalamanku, Arya dan Indah terkejut. Arya bilang, tak lama setelah meninggalkanku, dia kembali ke rumah dan melihatku sedang mengobrol dengan Indah. Padahal aku tidak pernah bergerak dari tempatku membakar terasi. Keesokan harinya, aku jatuh sakit. Sejak malam itu, aku tidak pernah meremehkan mitos kuno lagi. Mitos terasi dan kuntilanak ternyata benar adanya. Pesanku, jangan pernah coba-coba menantang makhluk halus jika kamu tidak siap untuk menghadapi kenyataannya. Penutup. Setelah malam penuh teror itu,
aku sadar bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak kita coba buktikan, meski hanya karena rasa penasaran. Mitos kuno tentang terasi dan kuntilanak bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur. Malam itu mengajarkanku bahwa dunia yang kita lihat bukanlah satu-satunya dunia yang ada. Ada sisi lain yang lebih gelap, lebih dingin, dan jauh lebih menakutkan. Jadi, jika kalian pernah mendengar cerita serupa, percayalah, terkadang mitos bukan sekadar mitos. Jangan pernah coba-coba menantang mereka, kecuali kalian siap melihat mereka dengan mata kepala sendiri.